Kalau saya di sini nih, saya nipu Ibu Trivena nih, sekian ribu, sekian juta rupiah, ataupun ratusan juta. Saya itu utang ke Bu Trivena 250 juta. Terus saya tuh punya duit, tapi saya nggak mau ngembalikan. Padahal Bu Trivena itu sampai hidupnya itu sampai terlunta-lunta. Dulu ada orang ya sampai rumahnya itu rumahnya itu dia pinjem surat rumahnya dia, kemudian digadaikan, terus dia nggak bayar, sehingga yang punya rumah ini harus diusir dari rumahnya karena diambil oleh bank rumahnya. Orang ini hidup terlunta-lunta. Nah, terus malamnya saya minta ampun sama Tuhan. Diampuni nggak? Diampuni sesuai dengan firman-Nya tadi. Tapi lah, kalau Tuhan ngampuni, Putri Vena pasti mikir gini, Tuhan itu nggak adil. Wong dia sudah berbuat jahat sama saya, kok enak utang 250 juta diampuni gitu toh. Betul kan? Hari ini kita bicara tentang kasih dan didikan. Saya buka dulu firman Tuhan. Di dalam ayat 5, ayat 17 berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dikatakan sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kita ini kan tahu ya bahwa Allah kita itu kan memperkenalkan dirinya itu nggak cuma sebagai Bapa. Kita harus tahu ya, kenapa Paulus itu dikatakan dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Karena Paulus itu mengenal Allah dengan utuh. Dia tahu bahwa Allah itu nggak cuma Bapa. Orang Kristen itu kan cuma selalu yang dia dia suka atau dia hafal di luar kepala bahwa Allah kita itu adalah Bapa. Betul. Tetapi sekali lagi, mungkin saya nggak tahu ya, saya sudah sampaikan di sini apa enggak, mungkin saya cuplik, saya tidak tahu. Yang jelas, kalau kita mengenal seseorang hanya sebagian, tidak utuh, maka kita bisa salah paham. Sama dengan pada waktu kita mengenal Allah kita, kalau kita cuma taunya Yesus itu adalah Bapak kita, Tuhan itu adalah Bapa, maka pengenalan kita akan Tuhan itu tidak utuh. Nah, kalau tidak utuh, akan banyak melencengnya. Akhirnya kita kecewa, bisa-bisa kita terhilang, bisa-bisa kita murtad, dan sebagainya. Makanya Alkitab itu jelas berkata bahwa dia itu seorang bapa, dia adalah hakim, ya kan? Dia adalah seorang guru, dia komandan perang, dia itu juga raja. Nah, kalau kita mengenal Allah dengan utuh, maka seperti Paulus yang berkata, dia bisa mengakhiri pertandingan dengan baik karena dia tidak salah paham dengan Tuhan. Dia mengenal firman-Nya juga secara utuh. Kalau tidak, kita itu bisa melenceng. Kalau cuma melenceng sedikit-sedikit, bukan masalah keselamatan ya, masih mending. Tetapi kalau melencengnya jauh, kita tidak sadar, kita taunya itu kebenaran, maka kita akan menjadi kecewa. Nah, banyak orang itu berkata begini. Dulu ya ada yang berkata gini, Tuhan itu adalah Bapak. Jadi sekalipun saudara senakal-nakalnya, sebejat-bejatnya, sedosa-dosanya, kayak apapun, sebagai Bapak dia tidak akan membuang saudara. Dia berkata begini, sama seperti saya, anak saya itu nuakal. Anak saya kadang memberontak. Tetapi walaupun kayak gimana, saya tidak akan membuang anak saya. Betul, kalau itu saudara sebagai Bapak. Masalahnya, Tuhan itu nggak cuma Bapak. Dia itu juga hakim. Dikatakan dia hakim yang adil, yang artinya dosa harus dihukum. Walaupun dia cinta dengan saudara seberat apapun, dosa tetap dihukum. Karena dia hakim yang adil. Makanya banyak orang berkata gini,
Tuhan itu membenci dosa, tetapi mengasihi pendosa. Betul, tapi yang dibuang ke neraka adalah pendosa, bukan dosa. Karena dosa melekat kepada pendosa. Loh, Tuhan itu kan mengasihi, loh iya. Makanya dia memperkenalkan dirinya dengan utuh. Aku ini hakim. Hakim yang adil. Makanya kenapa Yesus itu harus disalib. Karena Bapa itu adalah hakim yang adil. Kalau dia bukan hakim yang adil, maka kalau dia ingin ngampuni, ya ngampuni aja. Ngapain ada yang mati? Nah, ini juga yang seringkali orang Kristen salah paham. Selalu berkata begini, Tuhan itu tidak ada yang bisa membatasinya. Siapa bilang tidak ada yang bisa membatasinya? Itu loh, kadang-kadang orang Kristen itu menilai Tuhan dengan pikirannya sendiri. Tuhan itu ada yang membatasi. Pertama, karakternya membatasi dia. Kalau saudara ini orangnya nggak suka bohong, waktu disuruh bohong, saudara itu nggak bisa lakukan karena itu bukan karakter saudara. Kalau saudara itu bukan pengkhianat, disuruh berkhianat, itu saudara nggak bisa lakukan. Karena itu bukan karakter saudara. Ada orang itu kalau nempeleng orang gampang aja, seorang orang tua yang temperamental kempeleng anaknya. Tapi karena saudara sangat mengasihi, itu nggak bisa walaupun anak nakal tuh pengen nempeleng. Tapi nggak bisa saudara lakukan karena bukan karakter saudara. Yang kedua yang membatasi Tuhan, firman. Kalau dia sudah ngomong, karena dia adalah Allah yang menepati janji, maka dia tidak akan melanggar perkataannya. Makanya sekali dia berfirman, maka dia membatasi dirinya di bawah firman. Nah, itu sebabnya kalau Tuhan katakan dia adalah Bapa, dia adalah hakim, maka itulah memang yang dia lakukan. Kalau dia dikatakan dia adalah raja, ya raja sebagai seorang raja, dia bisa mengangkat saudara dalam semalam. Daud, anak tukang gembala, tapi karena dia raja, dia bisa menentukan dia jadi raja, ya hari itu juga dia bisa dipilih. Tanpa harus ada pemilihan orang lah, orang tertarik, nggak tertarik, itu raja. Bagian raja itu ngangkat orang nggak akan ada yang bisa menghalangi. Mau pagi ini diangkat, mau malam diangkat, terserah dia. Nggak akan ada yang bisa menghalangi. Itu raja. Makanya kalau kita tahu tentang Allah kita, maka kita juga tahu bahwa dia juga harus dihormati sebagai raja. Makanya ibadah minggu itu ibadah raya. Perayaan, sukacita, memperlakukan Bapak Tuhan itu sebagai raja. Nah sekarang sebagai Bapak, Bapak itu mendidik. Bapak itu melatih, Bapak itu mengasihi, Bapak juga mensuplai. Tuhan kita itu karena dikatakan dia Bapak, makanya dia itu nggak cuma mengasihi, tetapi dia juga memukul, dia juga mendidik. Bapak kita itu bukan Bapak yang gampangan, bukan Bapak yang kejam. Makanya Allah kita tuh selalu mengajar segala sesuatu seimbang. Kalau terlalu memanjakan, maka Bapak itu akan melahirkan anak-anak gampangan. Contoh ya, ada di Indonesia. Orang Indonesia, dia menikah dengan orang Inggris. Orang Inggrisnya ini kaya. Kemudian mereka punya satu anak. Anaknya cuma satu, makanya disayang banget, dimanja. Ibunya itu sangat memanjakan anaknya. Anak yang ngerebut mainan orang, dibelain. Anaknya mukul orang. Kalau anaknya orang lain ikut memukul, dia akan ikut membela anaknya. Sampai kalau ada orang tuanya dari anak yang dipukul anaknya dia, itu marah, dia bisa bertengkar sama ibunya demi membela anaknya. Dia sangat memanjakan anaknya, minta apa saja disediakan. Akhirnya anak ini menjadi orang yang egois. Bapak Ibu harus tahu ya. Ini kan sudah ada yang menikah, ada yang masih remaja. Saudara harus tahu. Kalau saudara itu terlalu dimanjakan, saudara itu harus belajar ya dari orang lain. Karena kalau orang itu terlalu manja, itu sebenarnya mentalnya nanti ada yang cacat. Karena ada di bagian mental dia yang tidak bertumbuh. Kalau saudara terlalu dimanja, maka saudara itu pertumbuhan tentang mentalnya, tentang tanggung jawab,
berempati sama orang, mengasihi orang lain tuh hilang. Karena semua berpusat pada diri sendiri. Jadi ada cacat sebenarnya. Sehingga dia tidak tahu yang benar. Karena dari kecil dimanja. Suatu saat pada waktu punya pacar, pacarnya itu tidak menuruti apa yang dia lakukan, itu langsung digaplok saudara sama dia. Anak ini merasa orang ini temperamental, anak ini takut kan. Dan dia langsung putus hari itu juga. Diputusin karena main tangan, main pukul, ya kan? Di sini kan bisa dilaporkan polisi ya, itu di Inggris sama lah. Tapi kemudian orang ini minta maaf dan ngajak dia pulang karena saking minta maaf gitu lah, diajak pulang ke rumah yang cowok ini dengan alasan kamu nanti tak ngomong sama mamaku kita putus, paling enggak kan mamaku biar nggak tanya. Waktu di sana ternyata diapakan anak ini dibunuh saudara. Waktu dibunuh orang tuanya itu belain, ditutupin sampai polisinya itu waktu tanya anak ini kenapa, apakah di sini terjadi pembunuhan dan sebagainya, kan ditemukan anak ini mati di rumah orang itu. Mereka itu semuanya tutup mulut, semuanya ngarang cerita, kayaknya terjadi di Indonesia ya kan, ngarang cerita ya kan, semuanya bukti-bukti dihilangin semuanya, sehingga polisi ini gemes karena anak ini mati di sini, jelas pasti dibunuh di sini, tapi kan nggak ada yang ngaku, nggak ada bukti ya kan. Akhirnya dikasih penyadap sama polisi, dikasih penyadap. Nah di situ anaknya ngomong tentang pembunuhan, terus bapak ibunya ngomong gini, sudah beres, papa mama tanggung jawab, tidak akan ada yang tahu. Sehingga dari penyadapan itu anak ini ditangkap. Tahu pada waktu ditangkap dia ketawa saudara. Ketawanya dia bilang gini, kamu mau tangkap saya atau enggak, nanti aku pasti keluar karena orang tuaku pasti bayar supaya aku bisa dibebaskan. Berapapun pasti orang tuaku selalu datang untuk menyelamatkan saya. Saudara, anak ini tumbuh menjadi orang yang sangat egois. Orang yang tidak bisa mengandalkan Tuhan karena dia selama ini yang diandalkan orang tuanya. Cacat mentalnya. Walaupun dia bukan gila, tetapi cacat mental. Kenapa? Dia tidak tahu yang dia lakukan itu salah. Ngerti ya? Nah, makanya kenapa sih Bapak itu harus memberikan kita didikan? Orang Kristen itu banyak dididik, berbeda dengan Allah-Allah orang-orang yang beragama yang lain. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak mau melahirkan orang-orang Kristen yang bodoh, melahirkan orang-orang Kristen yang cacat mental. Makanya Tuhan itu mau melahirkan anak-anak Tuhan itu like father, like son. Dalam artian, seperti bapaknya, demikianlah kita. Makanya di Alkitab itu, Yesus disebut seperti Raja Wali. Kita disebut seperti Raja Wali. Yesus dikatakan dia adalah singa dari Yehuda. Kita dikatakan adalah singa-singa muda. Tuhan itu dikatakan gembala. Kita juga dikatakan disebut juga sebagai gembala. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah terang dunia. Kamu juga ditulis, kamu adalah terang dunia. Jadi, apa yang disebut pada Allah, label yang disematkan kepada Allah itu disematkan kepada kita. Yesus disebut anak Allah, kita juga disebut anak Allah. Kenapa? Makanya kenapa kita harus mengalami didikan supaya kita ini tidak lahir menjadi orang yang bodoh. Makanya kalau saudara-saudara mendengarkan khotbah-khotbah saya di YouTube saya sering menyatakan bahwa kita itu harus lahir menjadi orang Kristen yang cerdas, bukan orang Kristen yang roh, goblok ya kan, tetapi seimbang. Ngeroh iya, tetapi juga cerdas dan bijaksana. Itu yang harus lahir di dalam kehidupan kita. Ada juga anak-anak yang orang tuanya terlalu temperamental, terlalu keras, suka menganiaya anaknya, terlalu kejam, sehingga anak-anaknya ini akan lahir menjadi orang yang pahit, penuh kebencian, penuh pemberontakan, bahkan banyak yang ingin bunuh diri. Nah, itu sebabnya kalau kita sendiri mengalami punya orang tua yang seperti itu, saudara harus belajar melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Saudara harus belajar bisa mengampuni, saudara harus bisa menjadi orang yang dididik oleh Tuhan dan sebagainya. Nah, kemudian makanya Alkitab itu berkata gini, Tuhan itu kan mengasihi ya, tetapi dia juga Allah yang mendidik. Di dalam Amsal 3 ayat 11 berkata begini, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi dikatakan engkau menolak didikan, jangan engkau menolak didikan dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan itu justru memberi ajaran kepada yang dikasihnya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara, kalau Tuhan sayang kepada seseorang, Tuhan itu
justru banyak mendidik. Saya dulu punya teman, dia tuh seorang pendoa, dia tuh cinta Tuhan. Begitu dia itu gosip, saudara, itu langsung sariawan satu mulut. Satriawan satu mulut. Akhirnya terus dia bertobat. Besoknya kemudian dia ngomongin, gosipin orang sariawan lagi. Sampai berkali-kali terjadi, akhirnya dia sadar. Itu teguran Tuhan. Dia bertobat. Saya dulu juga begitu. Waktu gosip, ditelepon nih saudara. Waktu gosipin seseorang, itu langsung telepon kita itu. Dulu kan belum belum banyak HP ya. Kita teleponan dari Indonesia ke telepon California. Itu langsung shh. Begitu kita langsung, oh sorry sorry, kita setiap saya ngomong sudah nggak usah gosip gitu ya, itu putus, nggak jadi set, nggak terganggu. Terus saya ngobrol, oh ya kita nggak usah gosip lah ya, terus ngomong, tapi akhirnya kepancing lagi gosipin orang lagi ya kan. Sing tadi itu loh ya, kita lanjutin, itu langsung bunyi lagi saudara. Shh. Jadi saya nggak dengar suara dia, dia nggak dengar suara saya. Terus waktu saya diem, mulai bening lagi. Terus kita ngomong. Terus kata gini, satu gosip lagi bunyi lagi. Terus kita berhenti. Kayaknya kita nggak boleh gosip deh. Waktu kita nggak gosip, itu kita nggak sadar ngomong berjam-jam itu yang ngabisin kartunya kan. Dulu kan beli kartu ya untuk telepon luar negeri. Itu nggak, tidak ada gangguan sampai selesai. Jadi kita di situ kita sadar bahwa Tuhan nggak suka kita gosip. Nah, Tuhan itu mendidik orang, saudara. Tuhan itu mendidik, makanya orang Kristen itu harus didik. Saudara semua yang masih belum menikah, saudara itu harus merelakan dirimu dididik orang tua. Itu membuat saudara nanti waktu gede, itu terarah hidupmu. Saya ini ngalami didikan keras, ibu saya itu sangat cerewet ya. Tetapi ada banyak hal yang membuat saya seperti ini. Kalau ibu saya dulu nggak cerewet, mungkin saya menjadi orang yang gampangan. Nah, kemudian firman Tuhan berkata begini. Kita baca dulu ayat-ayatnya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Orang yang dikasihi justru ditegur dan dihajar. Dan barang dikatakan karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Jadi Tuhan itu tangan kirinya, istilahnya tangan kirinya itu membebat, mukulin sampai kita terluka. Tapi kemudian tangan kanannya yang membalut, yang membebat. Lihat itu si orang Israel. Orang Israel itu keluar dari Mesir. Itu bukan enak, saudara. Mereka itu sebenarnya sudah lihat mujizat, lihat awan, tiang api, laut terbelah. Kalau kalau sore itu burung puyuh berjatuhan supaya mereka makan daging, pagi ada mana ada mujizat kan? Tetapi kalau mereka melenceng sedikit, itu pukulan Tuhan terjadi. Kalau Bapak Ibu baca ya, dan saudara-saudara baca, adik-adik baca ya, bangsa Israel itu kalau setia sama Tuhan, itu Israel itu dilindungi Tuhan. Sekian tahun makmur, tidak ada perang. Semua bangsa tidak bisa melawan mereka, makanya nggak ada yang perang. Tapi begitu mereka memberontak kepada Allah, langsung Tuhan izinkan orang memerangi Israel dan Israel kalah. Jadi bangsa lain menang atau tidak bukan tergantung dengan kekuatan orang-orang, tetapi tergantung pada Israel. Kalau Israel meninggalkan Tuhan, pasti bangsa lain menang. Kenapa? Tuhan izinkan. Supaya untuk mendidik. Nah, di dalam kehidupan kita itu juga seperti itu. Itu Daud itu artinya beloved, saudara. Orang yang dikasihi. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang berkenan. Hatinya Tuhan itu berkenan kepada Daud. Tetapi dia mengalami banyak didikan. Nakal sedikit dipukul. Ini sedikit dipukul. Kenapa? Dikasih. Tanda orang yang dikasih Tuhan. Dia itu cepat dihajar. Makanya jangan saudara itu terlalu bangga kayak nggak terjadi apa-apa. Mungkin saudara memang bukan anak. Nah, saudara harus tahu ya. Bapak Tuhan itu mengasihi semua orang itu sama. Tuhan itu walaupun saudara sangat jahat atau saudara sangat baik, kasihnya tidak akan berkurang atau bertambah. Karena Tuhan dikatakan dia adalah kasih. Yesus adalah kasih, Allah adalah kasih. Betul kan? Karena dia kasih, kasihnya itu bulat.
Bahkan kepada orang yang di neraka, kasihnya nggak berkurang. Kasihnya bulat. Nah, tapi karena dia adil, walaupun kasihnya kepada semua orang sama, karena dia adil, maka dia harus memperlakukan setiap orang berbeda. Nah, itu keadilan dong. Kalau saya ini sama Tuhan main-main nih, nggak pernah doa, banyak dosanya, meskipun malamnya minta ampun sama Tuhan. Terus Tuhan memberikan saya upah yang sama dengan orang yang sampai nginjil, sampai mati di tempat penginjilan. Terus Tuhan kasih upah yang sama. Adil nggak? Nggak adil. Makanya karena keadilan, yang murtad, yang meninggalkan Tuhan masuk neraka. Bukan karena Tuhan nggak mengasihi, tapi karena keadilan. Nah, itu sebabnya saudara harus tahu, karena Tuhan itu mengajar kita kan, ada yang namanya hukum tabur tuai. Kenapa ada hukum tabur tuai? Hukum tabur tuai itu yang pertama Tuhan maksudkan adalah untuk keadilan. Contoh, kalau saya di sini nih, saya nipu Ibu Trivena nih, sekian juta rupiah, ataupun ratusan juta. Saya itu utang ke Bu Trivena 250 juta. Terus saya tuh punya duit, tapi saya nggak mau ngembalikan. Padahal Bu Trivena itu sampai hidupnya itu sampai terlunta-lunta. Dulu ada orang ya sampai rumahnya itu rumahnya itu dia pinjem surat rumahnya dia, kemudian digadaikan, terus dia nggak bayar, sehingga yang punya rumah ini harus diusir dari rumahnya karena diambil oleh bank rumahnya. Orang ini hidup terlunta-lunta. Nah, firman Tuhan katakan Tuhan itu adalah setia dan adil. Kalau kamu mengaku dosamu, dia akan mengampuni. Misalnya saya habis nipu Putri Vena. Sampai dia itu terlunta-lunta karena uangnya itu sudah tidak saya kembalikan. Terus malamnya saya minta ampun sama Tuhan. Diampuni nggak? Diampuni sesuai dengan firman-Nya tadi. Tapi lah, kalau Tuhan ngampuni, Putri Vena pasti mikir gini, Tuhan itu nggak adil. Wong dia sudah berbuat jahat sama saya. Kok enak utang 250 juta diampuni gitu toh. Betul kan? Nah, Tuhan berkata kalau kamu minta pengampunan dosa, Tuhan ampuni. Tapi apa yang telah kamu tabur tetap harus kamu tuai. Kenapa? Keadilan. Kamu telah berbuat jahat, kamu nanti akan menuai. Walaupun dosamu diampuni. Tapi selama di bumi ini kamu akan menuai apa yang sudah kamu lakukan. Makanya banyak orang begini. Saya banyak doa, tetapi kok hidup saya banyak masalah. Itu belum tentu dari setan. Tapi mungkin kamu rajin menabur yang jelek. Makanya apa yang kamu tabur pasti kamu tuai. Nah, ini yang kita harus belajar. Pengampunan itu membuat, kalau kita minta ampun, membuat dosa kita dihapus. Tapi kita nggak ngalami pemulihan. Tapi pertobatan membuat kita dipulihkan. Contohnya begini. Saya ini orangnya suka nipu orang. Saya minta ampun diampuni. Maka saya akhirnya akan menuai. Suatu saat saya akan tertipu. Anak-anak saya mungkin kena kutuk. Maksudnya dalam artian mereka selalu ada sakit. Sehingga uang saya walaupun banyak nipu orang. Pertama kelihatan kaya raya dari hasil nipu. Tetapi hangus juga anaknya sakit lah. Inilah itu dan sebagainya. Terus banyak orang membenci kita. Banyak orang memusuhi kita. Di mana-mana kita menjadi bahan olok-olokan. Itu kan tua ya. Tapi kita nggak mau bertobat, kita terus melakukan. Maka walaupun kita sudah diampuni, kita kemudian rajin berdoa, banyak orang yang membenci kita. Tetapi kalau kita minta ampun dan bertobat,
tidak melakukan lagi, maka kamu akan menuai apa yang kamu tabur kemarin. Tapi setelah itu, kamu tidak akan menuai lagi yang jahat karena sekarang kamu sudah berubah. Tadinya kamu selalu rajin menabur yang jahat, sekarang menabur yang baik. Makanya pertobatan membuat kita dipulihkan, diubahkan. Karena kamu yang tadinya menabur yang jahat, sekarang berubah menabur yang baik. Jadi cuma minta ampun, itu hanya diampuni. Tetapi tidak dipulihkan. Ngerti ya sampai sini ya? Tapi juga dosa itu ada levelnya. Kalau bebal, lakukan kejahatan terus, ya ada waktunya. Tuhan tidak ampuni, tapi kita dibuat keras, jadi bebal, dan tidak mau minta pengampunan. Tidak bisa tobat kalau keras kepala. Nah itu nanti. Nah, yang kedua, kenapa sih harus ada tabur tuai? Karena keadilan yang pertama. Yang kedua, sebagai didikan. Supaya kita itu mulai mengerti. Misalnya nih, saya suka nyakitin orang. Suatu saat saya disakiti orang. Akhirnya saya itu mulai ngerti, ternyata disakiti itu nggak enak. Itu membuat kita menjadi belajar sesuatu. Makanya apa yang kamu tabur harus kamu tuai. Pada waktunya akan kamu tuai. Sampai saatnya kalau kamu terus nabur, sampai kita itu kapok-kapok. Oh iya ya, benar juga ya, nggak baik begitu. Yang ketiga, tabur tuai Tuhan berikan supaya ada pertobatan. Puncaknya itu supaya kita bertobat. Karena sekali lagi, Bapa itu adalah Allah yang mengasihi, tetapi juga mendidik supaya kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang lurus hidupnya, anak-anak Tuhan yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat. Makanya ada didikan. Kemudian, contoh ya, Simpson. Simpson itu kan sudah ada perjanjian dengan Allah. Urapannya itu ada urapannya itu ada perjanjiannya. Yang penting urapannya akan tetap ada kalau rambutnya nggak dipotong. Jadi rambutnya harus panjang. Nah, dia itu kemudian membongkar rahasia ini kepada istrinya yang merengek-rengek terus. Akhirnya dipotong kan, urapannya hilang. Akhirnya apa? Matanya dicongkel, dia ditangkap oleh orang Filistin, dijadikan pelawak. Betul? Tapi di akhir hidupnya, dia bertobat. Dan kemudian dia minta kembali supaya dia diberikan kesempatan satu kali lagi. Dipulihkan. Supaya dia bisa membunuh orang Filistin. Karena memang Tuhan kasih visi untuk membunuh seluruh orang Filistin karena mereka itu menjajah orang Israel. Pada waktu Tuhan mengampuni dia, apakah kemudian matanya ada? Tetap buta kan? Kenapa? Ada konsekuensi dosa. Itu sebabnya Adam dan Hawa waktu di Taman Eden Tuhan katakan begini. Kalian boleh makan seluruh buah yang ada di taman ini. Tanpa, pokoknya semuanya lah. Cuma satu yang nggak boleh. Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Di situ itu di tengah-tengah taman itu ada dua pohon. Pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Pohon kehidupan boleh kamu makan. Kalau kamu makan buah pengetahuan, konsekuensinya kamu akan mati. Nah, kenapa? Supaya kita tahu segala yang kita lakukan ada konsekuensinya. Ya, itu adalah didikan. Jadi pada waktu Adam nggak nurut, dia makan buah pengetahuan. Dia langsung terbuang, dia lepas kematian rohani, yaitu terlepas dari Allah. Jauh dari Allah. Dia harus keluar dari Eden. Eden waktu itu sudah seperti surga. Karena Allah ada di situ. Allah ada di Eden. Makanya Eden ya surga. Di mana ada Allah, ya disitulah surga. Jadi, kemudian
Dia mulai tahu segala sesuatu ada konsekuensinya. Nah, kalau sudah ada tahu konsekuensi, orang mulai mikir segala sesuatu harus saya putuskan dengan benar. Kayak ponakan saya dulu. Sudah dibilangin waktu si kecil, nanti jatuh, ya kan? Jangan lompat-lompat, nanti jatuh. Terus kemudian lompat, jangan jatuh, ya kan? Jeduk kena kepalanya. Langsung kemudian mau lompat, mulai mikir-mikir. Akhirnya dia lompat dengan hati-hati. Karena segala sesuatu ada konsekuensinya. Kita harus tahu, kita ini kan Tuhan kasih hak untuk memilih kan. Kita itu dikasih hak kebebasan untuk memilih. Tapi kita tidak diberikan kebebasan untuk memilih konsekuensi dari apa yang kita pilih. Saudara bisa memutuskan untuk milih A atau B. Tetapi setiap pilihan itu datang bersama dengan konsekuensinya. Kalau kamu memilih yang jahat, maka kamu akan memperoleh tuaian yang jahat. Kamu nggak bisa milih gini, aku mau milih A, tapi tuaiannya aku milih B, nggak bisa. Kamu hanya bisa memilih A atau B, tapi tidak bisa memilih konsekuensinya. Kalau kamu pilih yang konsekuensi yang baik, ya harus pilih yang baik. Nah, itu sebuah didikan. Waktu Adam tahu konsekuensinya, makanya Adam bertobat. Banyak yang tanya, apakah Adam pada akhirnya bertobat? Bertobat. Jadi, karena dia mulai belajar, segala sesuatu ada konsekuensinya. Makanya kalau saudara baca, bangsa Israel di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu Tuhan itu perintahnya agak berbeda. Kalau di Perjanjian Lama itu hukum Taurat, gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh anu, gak boleh ini, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Kenapa? Karena masih anak-anak. Dididik, mereka diajar, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Kayak anak kecil ya. Kalau anak kecil kan diajar, gak boleh main keluar, gak boleh lari-lari di jalan raya, gak boleh ini. Kelamaan dijelasin, karena mereka nggak ngerti. Pokoknya dibilang, ini gak boleh. Makan nggak boleh sambil tidur. Nggak boleh makan permen terlalu banyak. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Betul? Harus gosok gigi. Harus ini semua. Orang Israel begitu. Diajarin moral. Diajarin apa yang salah, apa yang benar, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Itu diajarin. Mereka juga diajarin cara hidup. Ya kan? Nggak boleh meniduri istri bapaknya, nggak boleh meniduri ini, tidak boleh menyingkapkan apa pakaian orang tuanya yang artinya memalukan, tidak boleh begini, tidak boleh itu semuanya dijelasin. Tapi di Perjanjian Baru, Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku dan segala sesuatu diperbolehkan. Tapi tidak segala sesuatu berguna. Tidak segala sesuatu membangun. Dan aku tidak mau menjadikan diriku diperhamba oleh apapun. Jadi sekarang kamu harus bisa memutuskan mana yang baik dan tidak. Karena kamu udah dewasa. Itu cara didikan Tuhan. Makanya orang Kristen yang masih baru, biasanya ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Kalau puasa minum ini boleh nggak? Kalau ini boleh nggak? Tapi kalau sudah dewasa rohaninya, yang dia tahu mana yang baik, mana yang memuliakan Tuhan, mana yang berkenan, mana yang berguna, itu mereka harus tahu. Ngerti ya? Karena didikan. Nah, kemudian juga Daud waktu dia mengalami kesalahan, dia membunuh Uria dan mengambil istrinya, istri Uria, berzina dengan istri Uria. Loh, ada konsekuensinya. Anaknya akan saling membunuh, anaknya memberontak, dan sebagainya. Itu konsekuensinya. Bahkan anak yang dikandung oleh Batseba mati. Konsekuensinya. Tapi waktu dia benar-benar ngakui dia salah dan bertobat karena dia tidak melakukannya lagi. Tidak melakukan kesalahan yang sama atau dosa yang sama. Akhirnya Tuhan kasih dia anak. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Makanya dikatakan dia itu Bapak. Yang namanya Bapak, jangan cuma melihat, oh namanya Bapak itu, dia itu yang akan memelihara saya, dia mengasihi saya, dia mencukupkan kebutuhan saya. Loh iya, tapi berarti saudara nggak lengkap. Namanya Bapak itu kan mendidik, dia mengajar. Makanya Alkitab tadi mengatakan, orang yang kukasih, kutegur, dan kuajar. Musa. Musa itu waktu marah.
kepada bangsa Israel itu nggak berkenan kepada Allah karena Tuhan nggak marah, dia marah. Sehingga dia tidak boleh masuk ke Kanaan. Betul? Tapi apakah dia diampuni? Loh, diampuni. Banyak yang nanya. Berarti Musa nggak ke surga dong? Loh, ke surga. Nanti apa buktinya? Nanti saya buktikan. Cuma karena dia dosa. Walaupun dia diampuni. Makanya dia masuk surga. Tapi konsekuensinya adalah dia nggak bisa masuk Kanaan. Dia yang mimpin, tapi dia nggak bisa masuk Kanaan. Konsekuensinya harus tetap ada. Karena supaya kita juga belajar mencontoh. Oh, dulu itu Daud karena berdosa, dia akibatnya ini. Dulu Simpson akibatnya gini, Musa akibatnya gini. Ini supaya kita belajar. Tetapi kemudian dikatakan ya, Musa ya kalau kita baca ya, ini ayat yang terakhir. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasya, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maksudnya Kanaan ya. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Saudara lihat, Tuhan itu mengasihi Musa, tetap mengasihi. Alkitab berkata, siapa yang menghormati aku hormati. Tuhan itu tahu Musa itu marah sama orang Israel karena dia menghormati Tuhan. Karena orang Israel itu memberontak kepada Allah, jadi Musa itu ngamuk sama mereka. Padahal Tuhan nggak lagi marah, dia yang marah. Ya, itu salah gitu loh. Di mata Tuhan itu salah. Loh, aku nggak ngamuk kok kamu yang ngamuk gitu loh. Tapi Tuhan tahu, karena Musa itu menghormati, maka janji Tuhan tetap digenapi. Tidak ada yang di hadapan Tuhan itu nggak ada yang layak untuk menguburkan Musa, karena Tuhan terlalu menghormati Musa. Makanya Tuhan sendiri yang menguburkan. Tetapi tetap yang dia salah tetap salah. Tidak boleh masuk Kanaan. Makanya Tuhan katakan kamu itu akan bisa melihat. Tapi tadi dikatakan begini. Kamu akan melihat. Ini dikatakan, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini. Aku akan mengizinkan engkau melihatnya. Aku mengizinkan engkau melihatnya. Jadi, waktu itu Tuhan membawa Musa ke puncak gunung. Melihat Kanaan. Saudara harus tahu ya. Waktu ada di dalam hadirat Tuhan yang sangat kuat. Mata kita ini dibuka. Menjadi mata rohani. Kalau mata rohani itu tidak terbatas pandangannya. Kalau mata jasmani, kalau ngelihat jauh sudah nggak jelas. Apalagi kalau minus, ya kan mata saya ini agak minus. Makanya kalau suatu saat saudara ketemu saya nggak pakai kacamata, nggak nyapa saudara, itu karena saya nggak tahu itu saudara. Dari dekat aja kelihatan manusia, tapi saya nggak tahu itu wajah siapa, dia senyum sama siapa, dia ngelirik saya apa enggak, saya tidak tahu, nggak kelihatan karena minus. Nah, Musa itu dikatakan matanya tidak kabur, kekuatannya tidak berkurang. Dia itu kalau mata jasmani aja bisa melihat, tapi nggak mungkin bisa melihat seluruh Kanaan yang begitu luas, langsung kelihatan semuanya walaupun di atas gunung. Tapi karena mata rohaninya dibuka, tidak ada batas. Jadi, walaupun dia tidak boleh masuk, dia sudah melihat lebih dulu semua seluk-beluk yang ada di Kanaan. Baru dia mati. Konsekuensinya masih ada? Masih ada. Supaya kita belajar. Tetapi dikatakan pada waktu di atas puncak gunung, itu dikatakan pada waktu Yesus ditinggikan di atas gunung. Di situ saya ada ayatnya nggak ya? Sebentar ya, saya catat ayatnya apa enggak? Ah, ini ada.
Oh enggak saya tulis, sorry ya. Di situ dikatakan Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Musa dan Elia turun berbicara dengan Yesus. Berarti Musa menginjakkan kaki di Kanaan nggak? Di Kanaan kan masa Israel waktu itu sudah di Kanaan. Jadi kita mulai melihat orang Yahudi waktu itu sudah di Kanaan. Tuhan itu mengasihi saudara. Tetapi karena didikannya, apa yang kamu tabur tetap kamu tuai. Makanya kalau saudara mau pulih hidupmu. Saya ini banyak berdoa loh. Suka ikut doa malam. Tapi kok banyak hal hidupku itu mungkin kok banyak kehidupan saya itu banyak struggle. Loh mungkin saudara itu walaupun banyak doa, tapi rajin untuk menabur kejahatan. Gosipin orang, menghancurkan pernikahan orang dengan gosipan saudara. Saudara sering nipu orang dan sebagainya loh. Saudara banyak doa, tapi kalau saudara menabur yang jahat, tetap saudara akan tuai. Kenapa? Karena target Tuhan dari tabur tuai, kita bertobat. Juga untuk menunjukkan kepada orang-orang yang jadi korban kejahatan si A, mereka melihat keadilan Tuhan. Karena orang itu pada akhirnya menuai dari apa yang dia lakukan. Amin.